Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yuliana, NIM 2018-594. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kepailitan hukum ekonomi bisnis. Pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, makna pengertian kepailitan. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Kepailitan hanya mengenai harta benda kreditur, bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Selanjutnya, dasar hukum pengaturan kepailitan di Indonesia. Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Lalu yang terakhir ada beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan yang terakhir koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu selanjutnya ada asas utama Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama, cepat. Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan keputusan yang cepat. Yang kedua, adil. Melindungi kreditur dan debitur yang beritikat baik serta pihak ketiga yang bergantung dengan usaha debitur. Yang ketiga, terbuka. Keadaan insolven suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari, dan mencegah debitur yang beritikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Lalu yang terakhir, efektif. Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan perdamaian, maupun keputusan PKPU. Selanjutnya, syarat-syarat untuk kepailitan. Seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Lalu yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang ketiga, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang terakhir, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Lalu selanjutnya, langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi akur. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liwidasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Lalu yang terakhir, kepailitan berakhir. Selanjutnya, pengurusan harta pailit. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah, yang pertama, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.
Kurator atau pengampu ialah seorang atau suatu badan hukum yang diserahi tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan harta kekayaan pilot adalah sebagai pelindung. Sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditur. Selanjutnya, lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Lalu selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu yang terakhir, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Lalu selanjutnya pihak yang dapat dijatuhkan pilot. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Lalu yang terakhir, harta warisan. Lalu selanjutnya, cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Dengan debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu selanjutnya akibat hukum dari PKPU. Yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Selanjutnya yaitu macam-macam kreditur dalam kepailitan. Yang pertama, kreditur preferen. Kreditur preferen diartikan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa. Yang kedua, kreditur separatis. Kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek, dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Lalu yang terakhir ada kreditur kongruen. Kreditur yang memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Lalu selanjutnya, berakhirnya kepailitan. Yang pertama, pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang ketiga, pemberesan. Lalu yang terakhir, perdamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.